Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilmah warzuqna fahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai para habaib selaku dzurriyyatur Rasul, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini ada abang saya yaitu Al-Habib Zain Al-Haddad, wa kadzalik beliau juga ipar saya Al-Habib Hudzaif Al-Ghadri, dan beliau senior saya Al-Habib Hasan Al-Ghadri yang sudah hampir hilang ini. Kare saparo dari Madura. Beri bental elang bontalanyo. Lumayan sudah. Mata sudah 5 watt. Dan juga kepada segenap para alim ulama, para kiai, para asatid yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai dan kita taati, yang mana keberadaan beliau-beliau selaku warathatul anbiya, penerus, pelanjut perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dalam hal ini nakhusu bidzikir Kiai Haji Faruk dan semua para kiai yang lainnya yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi sedikit pun daripada rasa hormat, cinta dan ta'zim al-faqir kepada beliau-beliau semuanya. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para ulama kita, para kiai kita, para guru-guru kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, disehatkan badannya dan dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan juga kepada segenap para pejabat, wabil khusus di sini kepada Bapak Konjen yaitu Bapak Yusron B. Ambari, begitu juga Bapak Khalid Ibrahim dan staf nakar dan yang lainnya yang mohon maaf juga kami tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun tanpa mengurangi sedikit pun daripada rasa hormat dan ta'zim al-faqir kepada beliau-beliau semuanya. Kita doakan mudah-mudahan para pejabat kita Allah berikan kekuatan untuk bisa melaksanakan daripada amanatnya. Amin ya rabbal. Dan juga kepada segenap tokoh masyarakat, tidak lupa kepada teman-teman dari Jamiah Hadra Al-Banjari yang telah melantunkan solawat, mengajak kita untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan solawat yang dilantunkan, yang dihaturkan menjadi penyebab daripada syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan super istimewa kepada pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini segenap kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin
hadirat rahimakumullah. Dan juga kepada segenap tadi disebut ada partai, LSM, komunitas dan semuanya yang mohon maaf kami juga tidak bisa sebutkan, tapi sedikit pun tanpa mengurangi rasa hormat kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan di malam hari ini dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang hadir semuanya mendapatkan barokah, mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak keluar dari majlis ini melainkan Allah ampunkan semua dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah angkat derajat kita, Allah kabulkan hajat kita, amin ya rabbal. Sebelumnya saya hanya ingin sedikit bercerita, bukan bercerita, mengungkapkan rasa takjub saya, Pak Konjen. Saya merasa malam hari ini bukan di Saudi. Saya ketemu dengan komunitas Taretan TB. Ini seolah-olah saya berada di Sampang atau di Pamekasan. Ngelihat wajah-wajahnya ini dibilang Arab. Ya tak Arab. Kocak maduro ingat Arab sagone. Makanya saya bilang ini semuanya Arab tapi Arapah. Ya begitulah. Itu yang pertama. Mohon maaf dengan komunitas yang lain, ada yang Sunda, yang Jawa dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dihubungi waktu saya masih di Indonesia, karena tahu saya mau umroh di tanggal berapa kemarin berangkat? 9. Kita berangkat tanggal 9 Oktober dari Indonesia. Dibilang Habib, nanti Habib ceramah Habib ya. Di mana saya bilang? Di Jeddah Habib. Hari tak kalero janana. Anak ini sudah nolak undangan. Memang saya mungkin belum kenal saya ya. Tidak apa-apa, saya mengundurkan diri. Nanti dulu saya ini mau tanya, ada sampai kalau berempah ceramah kira-kira? Saya ini undangannya Ba'dal Isya. Ba'dal Isya Madura setengah belu. Kalau sangat lober bon. Arya kalau 12 baru mulai. Ini jam berapa? Saya kira Pak tadi Pak yang ngantuk cuma kita Pak. Ngelihat ibu-ibu ngantuk juga tadi. Kemana panitia? Ayo ngalak bental tedung bon. Berema bakun terus neka. Tangan tok. Ongkuan. Sampai kalau rembah. Terus lagi kalau mulai. Nah, ini untuk supaya tangan tok dulu. Tapi subhanallah Pak Konjen atau yang lainnya semua, ada satu nikmat Allah yang nikmat ini hampir luput dari semua perhatian manusia. Situng nikmat, satu nikmat ini luput dari perhatian semua manusia. Insya Allah yang hadir pun tidak ada yang sadar. Nikmat apa kira-kira itu? Ngantok. Loh, ngantok itu nikmat. Andaikan Allah tidak menciptakan ngantuk, hancur bumi ini. Ada salbut dunia, hancur. Kok bisa Beb? Ayo. Anda tahu apa itu ngantuk? Ngantuk itu tanda sebelum tidur. Allah berikan ngantuk dulu baru tidur. Kan begitu. Lah sekarang coba, makanya kan ada orang ngocak, kalau kepingin tidak ngantuk, supaya ngantuk hilang, suruh minum kopi. Hadza kadzab. Bohong. Dusta. Obat ngantuk satu, tidur. Anda ngantuk, ambil bantal, tidur, bangun segar, dijamin. Waktu minum kopi, ya tak tedung. Siapa orang minum kopi tedung? Tapi begitu selesai kopi habis satu gelas, pakun tedung ngantuk. Tak bisa. Mau dipaksa bagaimana? Ini sudah kodrat. Ini sudah takdir dari Allah. Sebelum tidur ada yang namanya ini nikmat paling besar. Makanya coba andaikan Allah cabut ini ngantuk. Salbut dunia ini hancur. Tadi saya dijemput pakai mobil di mana? Di stasiun. Bayangkan yang nyopir tadi itu tidak punya rasa ngantuk, diambil oleh Allah. Pas nyopir, teman-teman teduh. Ancor tak ancor? Ayo, tidak pakai ngantuk lagi. Tapi kalau Anda ada ngantuk, nyopir away. Kan punya Madura ini ya, away.
Mengkir, tedung sajam, minum kopi, jalan boleh. Loh, andai kan tidak ada ngantuk. Jalan. Mahallul qiyam. Ayo maaf. Pilot pesawat bawa satu pesawat. Saya satu jalan. Saya langsung charter batik. Saya bawa jamaah 450 orang. Jadi 2 penerbangan, satu batik dengan jumlah 390, yang berikutnya 57 orang dalam satu pesawat yang kedua Lion. Andai kan pilotnya, ladies and gentlemen, nyampe kemana kira-kira? Lah, bayangkan satu nikmat ngantuk saja dicabut oleh Allah bisa menghancurkan semua kehidupan ini. Makanya bagi anda yang punya ngantuk, nikmat dari Allah, obatnya satu, tedung bon, tak apa. Sabar saya tedung, tedung. Nah, jelas sudah kira-kira. Nah, yang kedua, yaitu tadi, ini jam 12, ini sudah 1 hari saya di sini sudah. Kalau menurut Masehi sudah 1 hari, ini ceramah terlama ini insya Allah kita orang ini. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya barokah, amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kaget sampai di sini masih ada undangan, subhanallah. Saya bernama Ali bin Ahmad bin Zain Al-Haddad. Saya kelahiran Madura. Saya besar di Surabaya, mondok di Pasuruan, Darul Lughah wad Dakwah, tetangga dengan Sidogiri. Tadi disebut ada Sidogiri, dan guru saya banyak dari Sidogiri. Dan sekarang umroh bersama saya diantaranya Al-Ustadz Qaimuddin, atau bisa dipanggil dengan Pak Qoim. Mungkin yang dari Sidogiri pasti tahu, karena beliau adalah guru besar. Sudah? Saya mondok di Pasuruan di Darul Lughah wad Dakwah dari mulai tahun 97 setelah saya lulus SMA. Sebelumnya saya belajar di Ustadz Ahmad Baraja, pengarang kitab Akhlak Ilbanin, kurang lebih 9 tahun. Lalu saya mondok di Darul Lughah dari 97 sampai sekarang belum berhenti. Belum berhenti, tidak dikasih berhenti oleh guru saya. Dan saya sudah menikah, istri baru 1. Tapi walaupun istri saya baru 1, sudah 11 kali hamil, alhamdulillah. Pasti, wah. Hari yang kuon, Bu, tak lecek, Bu. 11 kali hamil, 3 kali keguguran, yang jadi 8. 5 laki-laki, 3 perempuan. 1 asalem kejebur di sungai, meninggal umur 4 tahun. Yang 1 umur 2 tahun kena serempet kereta api, meninggal juga. Jadi sekarang tinggal 6. Laki 3, perempuan 3, dan semuanya saya bawa umroh. Alhamdulillah. Tadinya mau saya ajak, cuma karena jatah 4 katanya, ya tidak jadi saya bawa gitu. Baru tahu saya Madura jatah tiket ini. Biasanya Madura tak ada jatah-jatahan ini kah. Tak tahu apa salah ngeding, tak tahu gitu orang. Oh enggak, ini kerja oleh tangan tok sambian. Tak tahu ada kerja malah lo bukan ada dekik huru masuk. Bon, jelas sudah kira-kira ya. Nah, saya sekarang berdomisili di 2 alam. 1 di Pasuruan, masih mengabdi di pondok. Senin, Selasa, Rabu, Kamis masih mengajar di situ. Rabu malam saya berangkat. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad saya ada di Talango, ini Pulau Potran, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumeneb. Jadi brang dari Suramadu sampai naik mobil, ikuti aspal sampai aspal habis. Ada aspal boleh, temu tasek, nyebrang. Nah, baru ke Talango. Di situ ada 1 makam wali keramat namanya Al Habib Yusuf bin Ali Al Anggawi Al Hasani. Jadi kalau orang itu ziarah wali Madura, terakhir di tempat saya, kurang lebih 150 meter dari tempat saya. Dan saya dikasih tugas oleh guru saya tinggal di situ untuk mengasuh pondok pesantren namanya Darul Ihsan. Pondok itu baru berjalan kurang lebih 4 tahun, sekarang masuk tahun ke-5. Sekarang total santri kurang lebih 180-an. Alhamdulillah. Jadi saya sifatnya hanya mengabdi di sana. Jadi saya hidup di 2 alam, Pasuruan dan di Madura. Baik, itu sedikit tentang biografi singkat saya. Alhamdulillah, saya merasa di sini seperti saudara sendiri, bertemu dengan teman-teman semuanya.
Alhamdulillah, mudah-mudahan membawakan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal. Baik hadirin wal hadirat, cuma yang ketiga yang saya heran. Judulnya memaknai maulid Nabi di era kontemporer. Ini tanda tanya besar untuk orang Madura. Bu ngarte artinya kontemporer sambian? Ada saya ngarte? Tak ngarte sekali. Tedung bon. Yo saya laki kontemporer apa artinya? Nah, ini panitia terlalu tinggi bahasanya. Orang Madura itu berek pak. Orang Madura kena bila cari tae nyare tae. Bila bentai ngemben boceng gak bisa sampean. Pon, jelas? Oke. Memaknai maulid di era kontemporer. Artinya apa di sini? Memaknai daripada acara maulid ini di zaman sekarang atau kekinian. Ini luar biasa, judulnya tidak main-main. Kalau kita resapi ini judulnya sangat luar biasa. Kenapa kita katakan luar biasa? Karena sangat-sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Lebih-lebih perantauan yang datang ke negeri ini sebagai seorang pemburu daripada harta, pemburu daripada rupiah dan riyal. Ini harus kita bahas pada malam hari ini. Berdasarkan judul saya akan bahas. Yang pertama, Pak, Bu, syukur alhamdulillah saya dan Anda semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majelis. Yang majelis seperti inilah yang menjadi perhatian langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dahsyatnya ini majelis sampai-sampai Nabi yang mengatakan bahwasanya majelis seperti ini disebut dengan taman surga. Riyadul Jannah, taman daripada taman surga. Dan di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, karena tadi dikatakan ada orang yang ngomongnya pong tapi hatinya masih ngerundel. Kenapa? Karena zaman sekarang sudah jarang orang yang mau hadir ke dalam majelis-majelis seperti ini. Kenapa dia tidak mau hadir majelis seperti ini? Karena tidak tahu harga mahalnya majelis seperti ini. Bayangkan, Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, apa kata Nabi Muhammad? Annad dunya yu'tihallahu man yuhibbuhu wala man yuhib. Sesungguhnya dunia itu, harta itu diberikan oleh Allah kepada siapa? Kepada orang yang dicinta dan kepada orang yang tidak dicinta. Artinya apa? Dunia ini itu dibagi oleh Allah kepada siapapun. Mau dia orang yang ahli ibadah, mau dia ahli maksiat, mau dia orang mukmin, muslim, kafir sekalipun dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dunia tidak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan dan mengumpamakan, andaikan dunia dan isinya ini sama saja nilainya dengan sayap seekor nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan diberikan air walaupun seteguk. Tapi kenyataannya orang kafir sekarang minum apa tidak? Bukan seteguk, seandi pabrik orang kafir mungkin Pak. Kalau di Saudi mungkin tidak tahu siapa, tapi kalau di Indonesia rata-rata mereka orang kafir yang punya. Artinya apa? Ternyata dunia tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah, sehingga siapapun yang mau ngambil, mau muslim, mau mukmin, mau kafir, siapapun silahkan. Bahkan tidak sedikit mereka orang kafir yang jauh lebih kaya dari orang Islam. Kenapa? Lagi-lagi tidak berharga. Walakin la yu'tiyal ilma, Allah tidak memberikan ilmu agama illa kecuali man yuhibbuhu minal abrar, kecuali kepada orang-orang yang dicinta oleh Allah dari kalangan orang-orang yang baik. Artinya apa? Duduknya kita di sini dalam rangka majlis dzikir, zikrah maulidir rasul, memperingati maulid sekaligus daripada ada yang namanya tausiah, ceramah, artinya ada kajian ilmu di sini, maka berubah menjadi majlisul ilmi. Fa insyaallah kita semua adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hamba yang dicinta, dari kalangan hamba-hamba yang baik. Alhamdulillah. Jadi mahal ini pengajian Pak, mahal. Hanya orang-orang tertentu yang tahu saja daripada harga daripada majelis seperti ini, sehingga hadirnya kita pada malam hari ini demi Allah tidak bisa ditukar dengan dunia dan isinya. Coba kita bayangkan dalam sebuah ayat Allah mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika
falyafrahu, dengan keutamaan atau anugerah Allah, dengan rahmat Allah, hendaknya semua manusia ini bergembira. Allah katakan, qul, katakan Muhammad kepada semua umat, katakan, dengan keutamaan Allah dan rahmat Allah, hendaknya mereka bergembira. Disuruh bergembira kita semuanya. Pertanyaan sekarang, apa itu anugerah Allah dan apa itu rahmat? Singkat cerita di sini, para mufassir ketika mengartikan anugerah dan rahmat yang paling besar adalah Muhammad, tidak ada khilaf di antara mereka semuanya. Mereka sepakat. Karena di ayat yang lain Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya apa di sini? Anugerah terbesar, rahmat terbesar adalah wujudu sayyidul wujud, sayyiduna wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi dengan adanya Nabi, kita diperintah oleh Allah untuk bergembira. Kenapa kita disuruh bergembira? Dikatakan wa huwa khairum mimma yajma'un, karena bergembira itu lebih baik dari harta yang Anda kumpulkan, lebih baik dari emas yang Anda kumpulkan, lebih baik dari tanah yang Anda simpan, dari apapun, dari harta Anda yang Anda kumpulkan selama bertahun-tahun. Ternyata dengan gembira dengan Nabi Muhammad itu, ya Allah, gembira jauh lebih besar, jauh lebih afdal. Allah yang mengatakan langsung. Kenapa? Ini sinyal di era kontemporer, di masa sekarang. Demi Allah, manusia sekarang ini Pak, kita berada di satu titik, di mana sekarang kita dipaksa oleh keadaan dua hal. Satu, kita dipaksa untuk cinta dengan dunia, mau tidak mau. Sehingga Pak, dari mulai melak mata sampai medem, saya pikir, Bu, apa? Pes, jaga tedung, pes, tedung nggak boleh, pes. Itu uang yang kita betul. Sampai jauh ke negeri Saudi Pak, tinggalkan kampung halaman. Bukan tidak boleh, tapi ingat Anda punya Nabi Muhammad di sini. Harta tidak bisa menolong Anda semuanya nanti. Jangan sampai harta Anda lupa dengan Nabi Muhammad. Ingat, kita punya Nabi Muhammad. Kenapa? Diadakan maulid setiap tahun. Ulama-ulama mengajarkan kepada kita supaya ada ta'alluq, hubungan dengan Nabi Muhammad. Sebab demi Allah, kalau putus hubungan dengan Nabi Muhammad, maka tidak ada artinya lagi kita hidup di dunia ini. Karena semua pintu menuju kepada Allah itu tertutup kecuali pintu Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan hadirnya kita di sini untuk menumbuhkan rasa cinta. Cinta ini harus kita pupuk. Bagaimana cara mencintai Nabi? Maka kita harus kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Tadi disebutkan oleh pembawa acara, dibilang Syariful Anam, bukan, tadi Diba yang dibaca. Dikatakan wada'atil Habib sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi itu lahir. Bagaimana Nabi lahir? Sajidan. Nabi lahir dalam keadaan sujud. Sajidan, syakiran, hamidan. Nabi itu Pak, Bu, coba diingat kembali sejarah Nabi. Lahir dalam keadaan sujud menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Tidak ada manusia yang seperti ini. Lahirnya sujud. Ketika sujud, diangkat kepalanya ke atas, diangkat tangannya, telunjuknya dikeluarkan seperti ini dengan mengatakan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Bayi mana yang bisa berbicara kalau bukan Sayyiduna Maulana Muhammad? Ini Nabi kita. Lupakah kita? Jangan sampai lupa. Hai para ibu, sekalipun Anda sibuk untuk cari duit, jangan lupa Nabi Muhammad. Silahkan Anda pergi sampai ke ujung dunia, Anda kuasai dunia jadi orang kaya raya, silahkan. Tapi ingat, dunia tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dunia hanya sebagai perantara Anda untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika harta itu tidak bernilai, ketika harta itu tidak mendatangkan daripada barokah, ketika harta itu tidak mendekatkan Anda kepada Allah, demi Allah, Anda telah mencari sesuatu yang sia-sia. Ingat, mungkin sedikit saya ingin berlogikah dulu di sini, berlogikah dulu. Duduknya Anda, Bu, arisan Bu, Budi, arisan. Arisan, sudah arisannya. Bu, dengarkan Bu, dengarkan Bu. Ini penting Bu. Oh masih banyak, fadal. Allahumma shalli alaihi.
Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Coba, untungnya kita hadir di sini dalam rangka untuk menyambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang kedua, keuntungan kita di sini, kita ini dalam rangka untuk menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar. Jadi Anda hadir sekarang ini, Anda orang yang pintar. Anda tahu siapa itu orang pintar? Orang pintar bukan yang sarjana. Orang pintar bukan yang pintar cari duit. Orang pintar bukan yang pintar meniti karir. Orang pintar tadi itu bukan yang dia dianggap dengan mendapatkan nilai komlot, bukan. Pintar menurut lembaga A belum tentu pintar menurut lembaga B. Pintar di kampung A belum tentu pintar di kampung B. Tapi pintarlah menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu waktu Nabi ditanya, su'ila anil aqyas. Beliau ditanya tentang siapa orang yang pintar. Apa jawab Nabi? Siapa orang yang pintar ketika? Orang yang cerdas. Orang yang pintar itu siapa? Ketika Nabi ditanya dijawab. Gal, apa jawab Nabi? Orang pintar itu aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang yang banyak ingat mati. Bu, ingat mati, Bu. Anda, Pak, dengan saya semua ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad sahib ratib. Apa kata beliau dalam syairnya? Wa'lam bi annaka an garibin mayyitun. Ketahuilah bahwasanya kalian mau tidak mau, suka tidak suka, dalam waktu dekat kita semua akan menjadi seorang mayit. Wadhkur mamatak. Oleh karena itu ingatlah akan kematianmu. Wahsasu'al masra'i, dan takutlah akan jeleknya atau su'ul khatimah, jeleknya daripada kematian. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Maksudnya ingat mati, Bu. Bu. Ngeding, Bu. Area ring bini biasa deh. Ampu harisan. Ngeding, Bu. Dingaki, Bu. Orang penter engak mah. Engak mate bene toju, Bu. Toju pas mate. Bukan. Pak, bukan, Pak. Ingat mati maksudnya begini, Pak. Anda hisap umur Anda sekarang. Anda umur berapa sekarang? Hasadu ummati baina sittin ila sab'in. Panennya umatku. Panennya umatku artinya matinya umatku, umurnya umatku itu antara 60 sampai 70. Itu kebanyakan. Ada yang di atas 70 bukan hidup tapi perawatan. Tengku, jolon engak robot. Biasanya sudah mulai kayak tengah, kayak toot, kayak tabu, kayak cetak, ada sudah itu. Kolesterol, asam urat. Tidak bisa menikmati dunia lagi sudah. Di atas 70 sudah susah menikmati Berarti kata Nabi Muhammad, kita ini umurnya hanya 60-70. Coba yang umur sudah 50 tahun. Kalau ditakdir 70, berarti tinggal berapa tahun? 20, Bu. 20. Coba Anda sekarang bayangkan, Anda hisap umur Anda. Ketika Anda umur 50 tahun, coba tanyakan dalam diri Anda, kapan saya yang kecil? Kapan saya yang SD? Tiba-tiba saya sekarang sudah tua, rambut sudah putih, badan sudah melemah, wajah sudah mulai keriput semuanya. Bayangkan, oh ternyata 50 tahun tidak terasa hidup ini begitu cepat. Lalu bayangkan kalau sisa 20 tahun, mana lebih banyak? 20 apa 50 sekarang? 50. Kalau 50 tahun, Bu, sudah tidak terasa, bagaimana yang 20 tahun lagi? Lalu mau dikemanakan umur 20 ini? Masih mau maksiat kepada Allah? Masih mau melanggar hukum-hukum Allah? Tidak mau mengaji, tidak mau sholat, masih bermaksiat kepada Allah, berbuat haram. Ayo kita hisab. Sebentar lagi kita meninggal. Sampai kapan kita mau taubat kepada Allah? Makanya melalui majelis inilah kita untuk kembali kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan ingat, Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan malaikat maut dalam satu hari mengintai wajah kita 5 kali. Dilihat setiap hari. Oh belum. Oh belum. Oh Arya Bektona mati. Lah bayangkan kalau kita meninggal sekarang, maaf, kita pulang ke rumah sekarang, Anda buka pintu, ada sosok orang yang tinggi besar misalnya, Anda tanya, siapa Anda? Saya Israel. Mau bilang apa Anda? Siapkah Anda?
Lu beremotang otang, tak tahu. Beremotang bini, kah suka. Nah, ayo coba sekarang Anda bayangkan. Karena kematian itu suatu yang pasti, setiap manusia pasti mati, tidak ada yang tidak mati. Oleh karena itu, ayo duduknya kita di sini dalam rangka supaya kita menjadi orang yang pintar. Kenapa menjadi orang pintar? Ingat mati, karena di dunia hanya Yang kedua, apakah cukup ingat mati saja? Tidak, kata Nabi. Bukan hanya ingat mati, tapi wa ahsanuhum lahu isti'dadan, yaitu mempersiapkan. Orang yang paling baik mempersiapkan kematian, itulah orang yang pintar. Artinya apa? Mempersiapkan rumah nanti kita. Di mana rumah kita? Kubuh. Imam Ghazali mengatakan, anna manzilaka al-gabar, bahwasanya rumahmu semua yang sesungguhnya bukan rumah yang kau tempati, bukan yang kau bangun yang bertingkat-tingkat, hasil kau cari duit bertahun-tahun, bukan. Tapi rumahmu yang sesungguhnya adalah kuburan. Wa ahlul magabir yantadirunaka fi kulli lahdha, sedangkan mereka para penduduk kubur menunggu kalian semuanya dalam waktu kapan? Setiap saat. Iyaka antasila ilaihim bilazat. Hati-hati kalau sudah sampai kepada kubur tanpa membawa sangu. Anda mau berangkat ke Indonesia, tentunya Anda bawa sangu, bawa bekal. Anda takut kelaparan, takut terlantar. Itu masih di dunia, bagaimana di akhirat? Tidak kembali lagi. Hidup hanya sekali, tidak ada dua kali. Maka jangan main-main, jangan tertipu dengan dunia. Silahkan Anda cari duit, tidak dilarang. Anda jadi orang kaya, silahkan. Tapi ingat di sini, jangan sampai kita cinta dengan dunia, jangan. Ayo cerdaslah jadi orang. Orang cerdas ingat mempersiapkan kematian. Berarti kalau tidak disiapkan, itu bukan orang pintar. Sekalipun dia profesor, Pak Gun Eko Cak Budu. Jelas kira-kira Pak Bu? Tapi saya mau tanya sekarang. Nih, saya punya pertanyaan. Kau lo tahu sampai penter apa budu? Kira-kira penter apa budu Bu? Penter, ayo. Anggap ini ruangan A, ini ruangan B. Oke? On-lawanan gelo. Siapa yang masuk ke ruangan A dijamin pasti mendapatkan uang 100 juta dan dapat mobil GMC. Pasti. Siapa yang masuk ruangan B tidak ada jaminan. Orang pintar pilih yang mana? Alhamdulillah. Benegun perak pintar sampian, borosnya mana sampian? Kenapa? Ada Orang pilih yang B, berarti orang apa? Bodoh. Kenapa? Tidak ada. Kau lah tanya mangken, ayo. Sampian sekolah dari SD sampai kuliah, apakah ada jaminan pasti dapat kerjaan? Nggak ada. Sampian alako sampai ke Saudi, apakah pasti jadi orang sogi? Melako nih. Orang apanya mana? Ayo. Kau lah tanya boleh. Saya hadir malam mangken, semua yang hadir pada malam hari ini, apakah pasti akan menjadi mayit? Kenapa tidak mempersiapkan kematian Anda? Mok bungkona korden bentau ne gente. Pajangan terus. Kenapa rumahmu tidak kau siapkan pajangannya? Tidak kau hiasi. Apa hiasan kuburan? Al-Quran kau baca. Sholat jangan lepas. Sedekah, berbuat baik. Akor, jangan bermusuhan. Ngerti Bu? Aku pak ingat terus pas kau lagi. Ban, ayo. Tahu sangat cita kita yang kibon. Barjoma, ada robo-robo petangan kapi masuk kredit gini kah? Banyak otang apa banyak puan. Tahu saya mikir-mikir ketap boleh. Logika. Pertanyaan singkat saja intinya. Mau masuk surga apa neraka? Yakin? Dalam riwayat Nabi mengatakan begini. Siapa anak orang gini ya. Barang siapa yang susah kehilangan dunianya, itu mendekatkan dia ke neraka 1000 tahun. Jelas?
Barang siapa yang susah kehilangan akhiratnya, itu mendekatkan dia ke surga 1000 tahun. Jelas? Susah kehilangan dunia, dekat ke neraka 1000. Susah terhadap akhirat, mendekatkan ke surga 1000. Ulang pertanyaannya, mau dekat surga apa neraka? Bukan hanya mau dekat, tapi mudah-mudahan masuk surga semuanya, amin. Tes gelu, amin malolo sambian. Tes, yakin mau masuk surga? Dekat dengan surga? Yakin? Takbir. Bisa lagi ya Pak takbir gila. Kalau iqamah takbir. Ayo, pertanyaan. Mana lebih susah? Kehilangan emas 1 kilo moso sobu 2 rakaat? Gelok. Mana lebih susah? Kehilangan emas 1 kilo sama subuh 2 rakaat? Ayo yang mau masuk surga, mana yang mau masuk surga? Gemma, oi. Demma ke? Gemma lebih susah ke? Kehilangan sepeda motor ke? Kehilangan HP masuk 2 rakaat sebelum subuh. Ayo. Ada senyaut. Lebar di masuk surga. Erekan melek tiket kereta masuk pas ke surga. Ayo sekarang, inilah makanya kita harus cerdas mempersiapkan kematian kita. Duduknya kita di sini adalah dalam rangka kita menjadi orang yang dunia itu ya Allah sementara. Ayo saya mau tanya sekarang. Dah usah pakai dalil-dalil yang tinggi-tinggi sudah. Kita buka logika sekarang sudah. Dunia sifatnya apa? Berarti kalau dunia itu sementara, semua kenikmatan dalam dunia sementara. Saya tadi dikasih makan romansia. Roce panitiana itu. Curang dia. Saya dipakenyang kado. Ini banyak, tidak bisa makan akhirnya saya ini. Kenyang duluan sudah. Ayo saya mau tanya. Anda makan bakso 1 mangkok enak apa tidak? 2, 3, 4. Apa? Kenapa? Nikmatnya menu? Karena itu dunia. Sifatnya menu. Anda beli baju bagus, wah dapat 1 tahun. Ambung. Sudah usang. Beli HP baru, wah senang ya kan? Dapat 5 tahun, HP-nya jadul. Beli motor baru, mobil baru, orang kata mandi, mobil mandi gak ada. Kenikmatannya mengejar jadi jabatan, misalnya dikejar, masuk pegawai negeri, nyogok. Di Indonesia, Saudi gak ada pegawai negeri sini. Adanya cuma konjen saja. Tapi saya tanya, ada pensiunnya enggak Pak? Ada. Bupati ada pensiunnya, tentara, polisi, ada semuanya. Kenapa? Karena itu berarti sementara. Akhirat sifatnya apa? Kekal. Kejarlah akhirat, Anda akan kekal. Anda misalnya sekarang belajar, mondok, dadi kiai masih muda dihormat apa tidak? Sudah tua, rambut putih semua, tidak bisa jalan. Sajud ini kata takut, saya nggak berit dia, manti pangucap, saya nggak capok tola, belet. Takut Pak kualat. Yang mau megang berebut, kenapa? Ya kiai. Pernah sampean nyabis ke kiai? Orang Madura punya nyabis, tahu nyabis? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lengki. Itu apa jong? Kak Dinto kiai, abtina. Minta maaf, abtina pun benih kiai boleh pensiun. Beda. Kiai pensiun beda. Kenapa tidak ada? Karena kiai itu jalurnya akhirat Pak. Ketika kiai itu meninggal, apakah selesai ceritanya? Belum. Anda tahu Kiai Khalil Bangkalan? Sudah berapa ratus tahun? Sampai sekarang. Habib Yusuf di Telangu sudah beratus tahun. Kiai Hamid Pasuruan
Kiai Hasyim Asy'ari. Lihat semua mereka. Sampai sekarang Sunan Ampel, semuanya diperingati haulnya bertahun-tahun, sudah 500 tahun, sudah berkalang tanah dalam kubur. Tapi karena dia cerdas, ikut Nabi Muhammad, cinta dengan Nabi Muhammad, kekal namanya walaupun tubuhnya berkalang tanah, beratus tahun masih dikenang. Meninggal seorang kiai, tahlil 7 hari, 40 hari, haul diperingati terus oleh pecinta-pecintanya. Hei, pernah ngeding sampean? Haul petinju? Ada? Holla pemain bola? Ada? Tidak ada. Jangankan holnya Pak, umur 36, 37 pensiun, tak ya besoreng, tidak dilihat sama orang, sudah lupa semuanya manusia sudah. Mana itu Mike Tyson, mana itu Alex Mikal, hilang semua karena mereka adalah mengejar dunia. Makanya Pak, jangan kejar dunia mati-matian. Karena apa? Ditinggal mati. Tapi Anda kejarlah mati-matian yang dibawa apa itu? Yaitu amal ibadah. Bukan tidak boleh, silahkan Anda menjadi siapapun, silahkan, pejabat silahkan, orang kaya silahkan. Tapi ingat, jabatan, kekayaan dan ilmu sekalipun yang bisa mengantarkan Anda kepada Allah Subhanahu, sekalipun dia orang alim tapi oleh manfaat percuma. Intinya manfaat apa tidak, sampai apa tidak kepada Allah. Bahkan justru orang yang berilmu sangat mengerikan Pak. Sambian hadir maulid setiap hari berempat kiai, saya habis sambian. Sudah berapa habis pun saya habis Pak, saya koro, saya lempo, saya jelang, saya pote berempat kiai. Tapi pertanyaan, Anda hadir pengajian tadi itu, ilmu yang Anda dapat manfaat atau tidak? Itu pertanyaannya sekarang. Ingat, Nabi mengatakan dalam hadisnya, jadikan ini hadis cambuk untuk kita semuanya. Apa kata Nabi Muhammad? Manis dada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dah. Lihat baik-baik. Man, barang siapa isdada bertambah ilman, ilmunya, dia hadir pengajian ngeding Pak, oh ber itu haram, sabu itu haram, zina itu haram, selingkuh itu haram. Dengar dia, tahu, dapat ilmu, walam yasdad hudan, tidak bertambah hidayahnya, tetap dilanggar itu, hati-hati. Lam yasdad minallahi illa bu'da. Ternyata yang dia pelajari bukan ilmu yang bertambah, tapi setiap hari semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Hati-hati Pak. Kenapa? Karena kita sekarang dipaksa dalam satu titik untuk cinta dengan dunia. Hati-hati Pak ya. Kalau kita melihat rumah mewah, melihat mobil mewah, kita itu terdorong nafsu kita, takjub. Lebur, bagusnya ya. Kapan saya punya seperti itu ya? Ada nafsu, keinginan, takjub dengan hal-hal yang indah, yang mewah terhadap dunia. Allah cabut nikmat ibadah 40 hari. Sehingga sholat berat, sedekah berat, hadir pengajian berat. Kenapa? Karena takjub dengan satu benda mewah. Dicabut 40 hari nikmat ibadah. Bagaimana kalau dunia masuk dalam hati? Dikatakan maka nikmat lezat ibadah sudah hilang dari dirinya. Sehingga jangan salahkan kalau dia susah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti di dadanya penuh dengan cinta kepada dunia. Silakan Anda kaya tapi cukup di tangan Anda. Lepas, biarkan sudah. Tangan jangan masuk ke hati kita. Karena dunia itu sementara sifatnya di sini, Pak. Biarkan dia lepas. Silakan Anda kaya, tidak apa-apa, bukan tidak boleh. Bukan berarti saya ceramah seperti ini bahwa saya anti dengan dunia. Tidak, kita butuh dengan dunia. Tapi hati-hati, ilmu yang sudah Anda dapatkan hendaknya Anda amalkan. Kadang-kadang begini Pak, ada orang ini kalau dinasihati, dikasih tahu, dia apa ya? Begini contoh, hei cong, hari tak oleh cong, hari haram cong. Ya, haram. Jangan ngurusin urusan orang, urus diri Anda sendiri. Lah, orang yang mengatakan seperti ini demi Allah, perhatikan baik-baik. Yang ngomong seperti ini dosanya itu lebih besar daripada tingkah lakunya. Misalnya ada khamar, dia mabuk, dibilang jangan kau minum, ini haram, ini dosa, tinggalkan. Anda dinasihati, Anda tidak mau, Anda diam. Anda tidak mau dinasihati, Anda diam. Jangan Anda lawan. Tapi ketika Anda mengatakan, jangan sok suci ya, urus diri Anda, ini uang-uang saya. Ucapan Anda lebih besar daripada mabuknya, daripada minum khamar tadi itu. Kenapa? Karena orang ini batrul hak,
dia telah menolak kebenaran, dia orang yang sombong. Kenapa? Orang sombong itu adalah menularkan daripada sifatnya iblis. Iblis itu Pak, Bu, ada dalam surga 160.000 tahun. Dalam sebuah riwayat dikatakan 160.000 tahun. Ada beberapa riwayat di sini. Tapi ada yang mengatakan 160.000 tahun iblis berada di surga. Tidak ada satu jengkal tanah di surga melainkan iblis sudah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi di situ? Ketika Allah ciptakan satu manusia yang belum sempat beribadah, datuk kita yang bernama Abuna Adam alaihissalam, dipanggil itu iblis, disuruh sujud, tidak mau. Kalau bahasa kita sekarang ini, bahasa modernnya, kontemporernya, Adam sujud. Apa? Iblis, kau sujud kepada Adam. Apa kata iblis? Nak bila ya? Anak kapan? Nak bila? Kemetak loros kian. Ayo saya mau tanya, ada nggak ucapan seperti ini di masyarakat kita? Anak kapan? Ada senior junior. Kapan ini? Meremehkan dia. Aku ya Allah, sudah ratusan tahun aku beribadah kepadamu. Masa aku harus sujud dengan dia? Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Satu kalimat inilah Allah murka, dikeluarkan dari surga. Iblis 160.000 tahun dalam surga beribadah, 60.000 tahun dikatakan, atau 40.000 tahun dia itu menjadi gurunya malaikat, 20.000 tahun menjadi kepala malaikat mukarrab, 3.000 tahun tawaf di arsy-Nya Allah tanpa berhenti. Dikeluarkan ibadah Pak, dalam surga dikeluarkan. Lalu ada orang di luar surga sombong, bisa masuk kira-kira. Nah coba itu makanya ucapan ini hati-hati. Nah jadi duduknya kita di sini dalam rangka kita untuk menjadi orang pintar agar ada hubungan dengan Nabi Muhammad, dan ini adalah perintah, kita disuruh gembira. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini, pesan saya adalah kepada teman-teman semua perantauan di sini, ingat, cinta dengan Nabi bukan hanya di bibir. Al-mahabbah bil mutaba'ah, cinta dengan mengikuti. Kata Imam Syafi'i, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang cinta dengan yang dicinta taat. Buktikan kalau Anda cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi, sehingga Nabi yang mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian. Ukuran keimanan menjadi taruhan di sini. Diuji iman kita sekarang. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Tidak sempurna iman kalian semuanya sampai aku, kata Nabi, lebih dicintai dari anak, orang tua, bapak, ibu, istri, suami, wan nas ajma'in, dan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau itu kita lakukan, maka iman kita akan sempurna. Tapi kalau tidak, masih dipertanyakan iman kita. Dengan hadis yang senada dikatakan oleh Nabi Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman kalian sampai keinginan kalian sesuai dengan keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, cinta dengan Nabi, ikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf, ini yang harus saya sampaikan sekarang. Hati-hati ketika Anda pulang ke negeri Anda. Biasanya orang itu kalau sudah pulang uang banyak sombong, lupa dengan tetangga. Dia merasa hebat, dia merasa kaya. Uang banyak lupa. Kadang-kadang Madura ini suka nyawer. Dangdut nyawer. Haram. Hati-hati, haram. Jangan Anda lanjutkan itu. Berhenti. Ini nasihat sesama saudara kita. Anda saudara saya semuanya. Maka selain saudara, saya tidak ingin saudara saya celaka di sini. Saya hanya mengingatkan, hidayah mutlak milik Allah. Kau lebih perak made pak, ndek tak ndek kasokan sambian. Itu bukan urusan saya hanya menyampaikan. Ingat fenomena akhir zaman. Yang pertama cinta dunia, yang kedua tidak peka terhadap maksiat. Biasa maksiat sudah. Adat Madura, abekalan, tel-kentelan kabur katemor. Ada apa tidak, tanya saya, yuk. Haram. Tak boleh. Jangan dilanjutkan, tidak boleh.
bayar maharnya, gobil tuh halal, terserah Anda sudah itu. Tapi kalau belum jangan, tidak boleh. Loh, kalau yang bujang, selanceng, moso separaben, lanceng, bujang, perawan tidak boleh pacaran. Bagaimana yang sudah menikah? Hati-hati di sini. Yang selingkuh. Getel kalakin orang, getel kabinan orang. Bodoh apa tak ada? Jangan ngocak banyak, kemau orangnya bodoh. Hadir, norok akelak, mancang. Dah ada. Sobung sing aku. Jangan ya, jangan. Perhatikan. Ini fenomena ini harus kita sampaikan. Saya berapa kali kalau ceramah di Madura itu, selesai ceramah diundang ke rumahnya duduk, tahu-tahu nangis. Kenapa? Lagi lagi boring beb, nangis. Apa? Ana bilang, ya mungkin gara-gara Anda. Kenapa? Bila terkait pengajian Ratin, ini kan Ratin kebini kan, Masya Allah. Semua baju andalan dipakai, parfum andalan dipakai, bedok na yang kui kepi. Sampai rumah Allah dasar bedok, bau babang, nyak jubote, ada buru lagi nah. Anda harus cantik bukan di luar tapi di rumah. Yang perlu saya ingatkan di sini, dikatakan oleh Muhammad, la yukallimuhumullah. Ada 3 orang, la yukallimuhumullah, wa la yuzakkihim, wa la yanduru ilaihim. Allah tidak melihat, Allah tidak mengampuni dan tidak mengajak bicara. Artinya apa? Masuk neraka tanpa hisab. Orang akan dihisab satu persatu, ditanya. Dia tidak ditanya, tidak diampunkan dan tidak dilihat oleh Allah. Langsung fulan, teguk, buang ke neraka jahanam. Siapa orang itu? Syekhun zanin, orang saya ampun alake, ampun abine pakun getel kalake nabun binin orang. Hati di sini, ini perantauan berat. Syaitan ibu bine, syaitan ibu lake. Ngerti bu? Ngerti pak? Hati-hati. Kau rusak rumah tangga orang, kau pisahkan suami istri, kau pisahkan anak dengan orang tuanya, haram. Itu dosa besar, jangan sampai dikerjakan. Hati-hati, berat dosanya. Tinggalkan semuanya itu, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ada fenomena maksiat yang biasa sekarang. Apa itu? Mabudu PC. Banyak apa banyak? Hati-hati di sini. Hati-hati. Riba haram. Ini banyak bank-bank kampung sekarang. Utang 1 juta, beli 1 juta teloh 100. Saya penting abu nasoki, penting andik mobil, penting andik motor, penting andik emas, penting andik HP. Tidak tahu dari mana dia punya harta, halal, haram, hantam semuanya. Naudzubillah. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, di zaman Bani Israel, ada orang ahli ibadah. Setiap hari dia beribadah istighasah kepada Allah sambil menangis. Setiap hari dia orang soleh, tidak mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi Musa yang kalimullah bisa berbicara kepada Allah, dia bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa dengan hambamu yang satu ini ya Allah? Kau tidak kau berikan jawaban. Apa kata Allah? Hai Musa, andaikan orang yang kau anggap soleh ini, dia mengangkat tangannya sampai nyentuh ke langit, dia menangis sampai air matanya habis sampai buta, dia beribadah tiap hari sampai hancur badannya, tetap tidak aku terima doa dan ibadahnya. Kaget Nabi Musa, ya Allah, apa dosanya orang ini ya Allah? Walaupun mengangkat tangan menyentuh langit, walaupun menangis sampai buta, walaupun beribadah sampai hancur, tidak kau terima amalnya. Apa salahnya? Apa dosanya? Hei Musa, kau ingin tahu? Iya ya Allah, karena yang masuk dalam perutnya barang haram, yang dipakai barang haram, semua yang ada di rumah barang haram. Hati-hati di sini. Karena itulah Allah tidak terima semua. Dan ini yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa in taf'alu fa'dhanu bil harbi minallahi wa rasulih. Kalau kau tidak tinggalkan perbuatan riba, tetap kau terus lakukan itu riba, kau tahu, kau dengar itu haram, tetap kau lakukan, fa'dhanu bil harbi minallahi wa rasulih, maka orang tersebut telah menyatakan perang kepada Allah dan Rasulnya. Naudzubillah. Hati-hati di sini. Sehingga Nabi yang mengatakan kulul lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram,
maka neraka jahanam yang berhak untuk ditindak. Naudzubillah. Hati-hati. Yang ketiga ingin saya sampaikan di sini, hati-hati. Biasanya orang kalau sudah pulang, duit banyak, nggak ada kerjaan lagi, biasanya beli barang aneh-aneh, sabu, bir, ganja, mabuk. Naudzubillah, haram. Hati-hati di sini. Jangan kau sentuh barang tersebut. Karena apa? Orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak mendapatkan ampunan Allah, diantaranya mudminul khamri, orang yang terus-menerus kerjanya mabuk-mabukan. Dia tidak taubat kepada Allah, meninggal dunia, naudzubillah. Sekalipun kau meninggal dalam Ka'bah tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati di sini. Jadi 3 hal ini yang fenomena banyak terjadi. Ini bukan hanya anak muda, orang tua juga. Pacaran tidak kenal perawan atau bujang. Orang sudah menikah juga sering berpacaran. Hati-hati di sini. Yang kedua di sini masalah riba ini masih banyak bertebaran. Hati-hati di sini. Yang ketiga mabuk-mabukan, tolong tinggalkan. Yang terakhir sebagai penutup di sini, tolong Anda jauh-jauh ke sini cari dunia. Anda taruhkan nyawa Anda. Anda taruhkan waktu Anda. Anda tinggalkan keluarga Anda semua. Jangan sampai ketika Anda masih punya orang tua, Anda lupa kepada orang tua Anda. Pulang ke rumah, orang tua yang sudah tua, yang sudah sepuh, mentang-mentang Anda kaya jadi pembantu di rumah. Anda pintar, Anda hebat, orang tua Anda bodoh-bodohkan di rumah. Hati-hati, haram. Karena ridallah fi ridal wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Hati-hati, jangan durhaka. Ukuran durhaka cuma sedikit. Al-Quran hanya menggambarkan wala taqul lahuma jangan kau berkata kepada kedua orang tuamu, nak belikan beras nak ke warung nak, emak saya tok yang disuruh jalan. Itu haram, durhaka. Tidak selayaknya kau mengatakan kepada kedua orang tuamu. Kalau mengatakan itu sudah tidak boleh, durhaka. Bagaimana mencela, ketak ke orang tua. Bahkan naudzubillah, tidak sedikit yang memukul orang tuanya, haram. Hati-hati di sini. Dia kumpul dengan orang tua yang katokar, orang tua diajak kelahi tiap hari, orang tua dibentak-bentak. Lupakah Anda sebelum Anda bisa bicara, yang ngajak Anda bicara, yang ngajari Anda bicara, orang tua Anda, ayah, ibu Anda. Anda bangun tidur, Anda mandi waktu masih kecil, siapa yang mandikan Anda kalau bukan tangan mulia ibu Anda? Anda sarapan pagi, siapa yang nyiapkan kalau bukan tangan lembut ibu Anda? Anda pakai baju, siapa yang menyiapkan? Anda berangkat sekolah, siapa yang menuntun? Ayah Anda. Lalu akankah sekarang kau sudah besar, kau hebat cari duit, kau pintar punya jabatan, kurang ajar orang tua, haram. Hati-hati di sini. Orang tua, jadikan dia raja, kau akan jadi raja nanti di masyarakat. Tapi kalau kau hinakan orang tuamu, demi Allah, kau akan hina dunia dan akhirat. Orang tua, jangan lupa di sini. Anda jauh dari perantauan, Anda jauh dari orang tua. Anda jauh dari nasihat orang tua. Kalau kau telepon dapat nasihat orang tua, dengarkan baik-baik dan minta ridho, minta doa selalu kepada orang tua Anda. Karena itulah kunci surga Anda. Demi Allah, Anda mati dalam Ka'bah dalam keadaan sujud, tapi kau durhaka menyakiti kedua orang tuamu, haram mendapatkan ampunan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati di sini. Hati-hati. Dunia sementara. Dunia sebentar. Selagi penutup di sini 1 jam lebih sudah. Saya hanya mengingatkan dunia lagi sini. Dunia itu kata Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, darul amal. Dunia darul, apa artinya amal? Amal itu bekerja. Mau amal baik maupun amal buruk. Itu dunia. Anda berbuat baik berarti beramal. Anda berbuat buruk berarti beramal. Dunia darul amal, wal akhirah darul jaza. Akhirat tempat balasan, baik balasan yang baik maupun balasan yang buruk. Anda baik dunia dapat balasan yang baik, Anda buruk dunia dapat balasan yang buruk. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan darul amal, tempatnya bekerja sama dengan capek. Bekerja sama dengan lesoh. Apapun yang Anda lakukan di dunia pasti Anda disebut bekerja. Apapun yang Anda lakukan di dunia pasti hasilnya capek. Coba saya tanya, Bu, ngending Bu,
Bu, sampian sholat tiap hari capek apa tidak? Jujur, jujur. Lecek. Ayo, capek apa tidak? Pak, sholat tiap hari leso tak leso? Leso, Bu. Jangan sampai tak leso. Lecek sampian. Gelek soro mele, mak lebih susah hilang emas apa hilang cepu. Gelek. Ayo, tiap hari masak, capek apa tidak? Tiap hari bekerja, capek apa tidak? Pertanyaan sekarang. Benare tedung, leso tak leso? Aku leso. Anda mau tanya, tidur itu bekerja apa istirahat? Istirahat. Tapi kenapa ketika di dunia, lihat, dunia darul pasti dikatakan Arya lalakon na tedung malolo. Lalakon apa istirahat? Ini kerjaannya tidur mulu. Loh, tidur tuh kerja apa istirahat? Karena di dunia darul amal tetap dibilang bekerja. Ini kerjanya tidur tok, duduk tok. Loh, tetap kerjaan itulah dunia. Lah, hasilnya pasti apa? Tidur tiap hari, capek apa capek? Kerja tiap hari, lesong kok capek saya tiap hari kerja, kepingin saya istirahat. Sudah dipecat sekalian, istirahat tiap hari. Capek tidak capek? Capek, Pak. Apa maknanya? Dunia itu tempatnya bekerja. Anda duduk saja capek, Anda tidur terus Anda capek, bekerja terus capek, ibadah terus capek. Anda diam dibilang pekerja, kerjaannya tidur, kerjaannya duduk. Itu semua kerja karena Nah, kalau kita sudah tahu hasilnya adalah capek, carilah capek yang bernilai di sisi Allah. Itu maksudnya. Silakan Anda bekerja, tapi niatkan kerja itu untuk menyenangkan umat Nabi. Siapa itu? Istri Anda umat Nabi, anak Anda umat Nabi. Maka cari rezeki yang halal, tujuan Anda untuk menyenangkan anak istri sebagai umat Nabi Muhammad. Ada sisanya, jangan lupakan fi jabilillah, ada masjid, ada pondok pesantren. Mungkin di Saudi tidak ada, tapi di kampung halaman banyak orang tidak punya. Kirim uang Anda, sedekahkan kepada mereka semuanya. Jangan sampai harta ini la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta tadi itu melupakan kalian daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, duduknya kita di sini dalam rangka untuk jadi orang cerdas dan bersambung dengan Nabi Muhammad. Setelah sambung dengan Nabi ada rasa cinta. Ketika ada rasa cinta mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad berarti mengikuti syariat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad adalah tujuan kita di sini. Kalau sudah bersambung dengan Nabi, insya Allah aman hidup kita, Pak. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas, Pak, Bu? Alhamdulillah, hati-hati di sini ya. Anda berada di perantauan, di pengasingan yang sangat luar biasa godaannya di sini, maka kuatkan iman Anda dengan dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Dengan komunitas seperti ini, komunitas orang-orang yang soleh. Apa kata Allah? Kunu ma'as shadiqin. Sebelum kita menjadi orang benar, maka duduklah kalian dengan orang-orang yang benar. Benar pikirannya, benar cara tingkah lakunya, benar semua daripada perbuatannya. Maka insya Allah akan membuahkan hasil barokah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini, berkat kemuliaan Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan sebagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika bertaubat dengan mengatakan bihaqqi inni as'aluka bihaqqi Muhammad, aku memohon bertawassul kepadamu Allah, meminta kepadamu dengan kemuliaan Muhammad, illa maghfartali, ya Allah ampunkan dosaku, seketika diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya 200 tahun mohon ampun tidak mendapatkan jawaban, menyebut satu nama yang menjadi cintanya Allah, nama yang dikasihi oleh Allah, nama yang benar-benar dicinta oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad, langsung diampunkan. Malam hari ini kita berdoa bihaqqi Muhammad, dengan kemuliaan Muhammad, ya Allah jangan kau biarkan kami keluar dari tempat ini, melainkan kau hapuskan semua kesalahan kami, engkau hapuskan dosa kami, engkau maafkan semua kesalahan kami, engkau angkat derajat kami, engkau mudahkan semua urusan kami, ya Allah, kau kabulkan semua hajat-hajat kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan yang sudah berumah tangga, ya Allah, keluarga, ya Allah, yang harmonis, sakinah, mawaddah,
wa rahmah. Berikan mereka keturunan yang soleh-soleha ya Allah. Yang belum menikah mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya yang soleh-soleha, yang bisa mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah sebelum kita ini meninggal dunia, ketika Allah akhiri hidup kita, Allah cabut nyawa kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah min khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.